Ya, kita mulai pembelajaran kita sebentar. Oh, mana ya? Eh, Sebentar. Iya. Bentar. Ini pertemuan ketiga berarti ya? Pertemuan keberapa ya? Empat apa ya? Empat ya, untuk hari Sabtu ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah hari ini kita lanjut lagi untuk pembelajaran Big Data ya. Nah, kita nanti belajar Big Data-nya tidak hanya teori ya, tetapi bagaimana kemudian dari asas-asas Big Data ini kemudian kita bisa manfaatkan dari dua sisi ya. Yang pertama nanti kita mencoba melakukan pemodelan data yang berguna nanti untuk berbagai hal, prediktif, preskriptif, analytics gitu ya. Dan yang kedua juga nanti kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan penelitian. Nah, di awal-awal ini kita akan coba eksplorasi bagaimana untuk pemanfaatan penelitian. Kemarin kita udah nyoba terkait Google Trends ya, Google Trends. Nah, ini Google Trends adalah salah satu layanan dari Google yang menyajikan apa namanya daftar ya, daftar jumlah pencarian orang-orang gitu ya dari berbagai belahan dunia yang nanti bisa disajikan angka-angka pencarian secara relatif ya dibandingkan dengan total pencarian sehingga angkanya 0 sampai 100. Kalau 0 berarti tidak ada pencarian sama sekali. Kalau 100 berarti pencariannya masif ya, banyak. Nah, itu nanti bisa kita breakdown ya per wilayah gitu ya, bisa aja seluruh dunia atau negara tertentu atau bahkan kota tertentu gitu ya, negara tertentu ya, sampai negara tertentu, region tertentu, dan juga waktu ya, waktu tertentu gitu ya, mulai dari 1 tahun atau bisa juga rentang waktu yang lainnya gitu ya, rentang waktu yang lainnya sesuai dengan kebutuhan yang diminta gitu ya. Nah ini menarik. Oke, kita lanjutkan Google Trend ini hari kita akan lanjutkan masih ya. Kita lanjutkan untuk penggunaan Google Trend ya. Kita coba share screen dulu ya. Oke, share screen, share. Oke. Ya, saya buka browser saya dulu. Ya, bentar, browsernya belum kebuka. Ya, udah kelihatan browsernya? Sudah, Pak. Perhatikan ya. Yuk, perhatikan ya. Nah, kita coba dulu lihat ya sejauh mana penggunaan Google Trend gitu ya. Google Trend yang dipakai oleh para peneliti di dunia gitu ya. Sejauh mana sih pemakaiannya gitu ya. Banyak nggak sih para peneliti yang menggunakan Google Trend sebagai basis penelitian mereka. Kita lihat ya. Nah, ada beberapa digital databases yang umum dipakai. Kita coba misalnya yang paling terkenal itu namanya Science Direct. Ya, kita akses ya. Sebentar, sciencedirect.com. Ya, ini alamatnya ya, sciencedirect.com, enter.
Nah, sciencedirect.com ini adalah satu buah digital databases. Oh, kok nggak mau? Oh, salah. Sciencedirect.com. Ini adalah sebuah digital databases yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang namanya Elsevier ya. Ini Elsevier nih, logo Elsevier tuh segini ya. Kakek-kakek lagi di pohon ya, di bawah pohon. Nah, kita coba cari dulu ya. Kita cari dulu kita pakai carinya di advanced search ya. Kita carinya di advanced search. Ya, kita cari terus kita show all field. Nah, kita cari di sini ya di title, abstract atau keyword gitu ya. Kita ketik Google Trend gitu ya, enter. Nah, kita lihat ada berapa paper. Nah, ternyata luar biasa gitu ya. Ada 1160 paper tuh. Bayangin. Yang lihat di sini kata-katanya gunakan Google Trend, Google Trend gitu ya, Google Trend gitu ya, Google Trend, Google Trend gitu ya, Google Trend. Jadi ada begitu banyak para peneliti yang menggunakan Google Trend sebagai basis penelitian mereka. Nah, bisa dibayangin ya. Sehingga artinya apa dari sini? Artinya bahwa banyak gitu ya, bahwa banyak sekali penelitian ya, banyak sekali para peneliti yang menggunakan Google Trend. Nah, sehingga artinya apa? Artinya data yang disajikan oleh Google Trends, ini Google Trends ini termasuk big data ya, karena setiap pencarian, ya siapapun ya di seluruh dunia, setiap saat, setiap kita masuk google.com, kita melakukan pencarian apapun, itu dicatat angkanya dari negara mana, jam berapa, tanggal berapa dicatat. Semuanya dicatat. Bayangin, Google itu ngelayanin satu penduduk bumi gitu ya. Dalam satu detik bisa jadi ada ribuan atau mungkin jutaan pencarian yang semuanya itu dicatat. Semuanya dicatat sama Google. Nah, hasil catatan Google itu dimasukin ke database, dimasukin ke servernya dia, kemudian begitu ada yang nyari, ditampilin. Nah, inilah Google Trend. Nah, bisa dibilang orang nyari di Google itu kan serius ya, nggak ada orang bercanda. Ya, bercanda juga pasti dia pengen tahu. Pasti ada orang pengen tahu kenapa nyari sesuatu di Google. Pengen tahu, pengen ngeliat. Itu nggak mungkin orang melakukan pencarian di Google itu nggak ada maksud gitu ya. Sehingga serius mesti, kan gitu. Sehingga dapat dikatakan bahwa data yang ditampilkan Google Trends ini ya cukup representatif gitu ya, cukup berguna. Nah, oleh karena itu nggak heran kalau kemudian banyak para peneliti. Nah, di Science Direct ini adalah bisa dibilang paper-paper yang berkualitas ya. Yang ada di Science Direct ini adalah paper-paper yang berkualitas kelas dunia. Bayangin, para peneliti kelas dunia aja menggunakan Google Trends. Loh, masa kita enggak gitu ya? Kayak yang pertama itu ya, Google Trend. Kita coba lihat di tempat lain. Kita coba lihat di tempat lain ya. Saya bikin ini baru. Misalnya di bidang kesehatan itu ada namanya PubMed gitu ya. PubMed ya. Enter. Nah, kita cari di sini ya alamatnya ya, PubMed. Nggak perlu hafal ya. Anda alamat lengkapnya PubMed itu pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. Nggak perlu hafal, Anda ketik PubMed aja di Google. Nah, bayangin nih, setiap saya ngetik PubMed, dicatat tuh. Tanggal 22 jam 13.14 ada seseorang dari Indonesia mencari kata-kata PubMed. Gitu. Gitu ya. Sekarang kita cek ya, seberapa banyak sih pencarian yang pakai PubMed gitu ya, kita cek ya yang pencarian pakai kata-kata PubMed di Google Trends ya. Perhatikan nih, saya kok jadi penasaran ya. Ini mesti banyak orang yang melakukan pencarian di Google dengan menggunakan PubMed. Coba PubMed. Nah, kita cari di istilah penelusuran ya. Nanti carinya di istilah penelusuran. Jangan situs web, jangan topik. Istilah penelusuran. Istilah penelusuran itu artinya orang yang mengetikkan kata-kata itu di google.com gitu ya. Nah, kita lihat di Indonesia nih. Kita lihat di Indonesia yang nyari PubMed itu berapa banyak gitu ya di Indonesia. Kita lihat. Berarti ini kalau Indonesia berarti termasuk saya tadi barusan gitu ya. Termasuk yang datanya dicatat oleh si Google. Nah, banyak tuh. Luar biasa ya. Per hari ini aja nih, per hari ini ya 20 ini ya, 2 sampai ini adalah ada sebanyak 86. Ini 86 ini bukan 86 pencarian, bukan. Berarti 86%. Ini dia dari 0 sampai 100. Kelihatan ya, 0 sampai 100 ya. 0 itu artinya tidak ada pencarian sama sekali. 100 itu artinya seabrek orang yang melakukan pencarian. Jadi dia melakukan ini, dia namanya apa namanya relative search ya.
relative search value gitu ya. Relative search value artinya hasil pencarian PubMed dibagi dengan seluruh pencarian terkait apapun gitu ya. Ya orang ada yang nyari PubMed, ada yang nyari ScienceDirect, ada yang nyari Indonesia, ada yang nyari Bali, ada yang nyari Tokyo, apapun ya, pokoknya orang yang ketikkan di Google itu dibagi gitu ya, dibagi seluruh pencarian. Nah, 86 ini tinggi, berarti artinya 86 apa namanya rasionya hampir mendekati 100, artinya masif sekali. Bahkan pada tanggal berapa nih sampai menyentuh 100 ya. Tanggal berapa nih? 100 tuh. Tanggal 2 periode tanggal 2 sampai tanggal 8 dia mingguan ya. Dia dicatat secara mingguan. Bayangin itu tinggi sekali PubMed. Coba kita bandingkan dengan Science Direct yang tadi ya. Science Direct kan tadi saya melakukan pencarian ya, Science Direct. Kita lihat Science Direct ya gitu ya, Science Direct di istilah pencarian ya, istilah pencarian. Kita lihat di Science Direct sama banyak atau lebih sedikit atau gimana kita lihat. I don't know. Wah, oh ya 11-12 lah ya, nggak jauh-jauh ya. Kalau kita lihat rata-ratanya PubMed itu ada 50 secara rata-rata dalam setahun terakhir loh ya, ini 12 bulan terakhir. Sedangkan PubMed 39. Science Direct 39. Masih kalah terkenal berarti nih si Science Direct. Ya, tapi kadang-kadang Science Direct lebih unggul nih. Pada tanggal segini Science Direct lebih unggul. Si PubMed 66% jumlah pencarian, si Science Direct 70%. 70 bukan 70 kali ya, tapi 70% dibandingkan keseluruhan persentase pencarian. Gitu ya, jadi luar biasa. Jadi si Science Direct juga terkenal ya. Nah, luar biasa seperti itu ya, luar biasa tinggi ya. Nah, oke, kembali lagi ke PubMed ya. Saya klik PubMed di sini saya coba pencarian yang menggunakan Google Trends di PubMed gitu ya. Saya klik Advance biar adil tadi ya, title abstract keyword ya. Title abstract keyword, saya klik Advance dulu di PubMed-nya. Ya, di sini jangan all fill ya, diganti menjadi title yang abstrak gitu ya. Title abstrak apa? Google Trend. Google Trend gitu ya. Pakai kutip lah. Google Trend gitu ya. Add gitu ya. Nah, ini Google Trend seperti ini, klik search. Ada berapa di PubMed yang paper-papernya itu menggunakan pencarian dengan menggunakan PubMed. Oh, 33. Ini 33 termasuk banyak. Kok lebih sedikit sih? Anda jangan heran. Apa bedanya PubMed dengan Science Direct? Kalau PubMed ini khusus untuk bidang kesehatan, bidang medis. Tapi kalau Science Direct semua bidang, ya politik, ya hukum, ya komputer, ya ekonomi, ya sosial, ya language, ya education, ya health, gitu ya. Semua bidang, wajar kalau dia lebih banyak. Nah, 33 ini bidang kesehatan juga udah lumayan banyak. Kalau Anda lihat tuh Research and Google Trends, for human dan seterusnya ya, Google Trend, Google Trend, Google Trend, Google Trend. Nah, luar biasa, ada begitu banyak. Oke, kita coba satu lagi misalnya Dimension. Nah, ini Dimension ini termasuk yang paling gede nih ya. Dimension.ai. Nah, ini alamatnya Dimension.ai. Kita lihat nih Dimension juga sama kayak Science Direct. Bedanya apa? Dimension ini lebih banyak, lebih luas. Kalau Science Direct kan terbatas kepada paper-paper yang jurnalnya under Elsevier. Kalau PubMed lebih luas, tapi bidang kesehatan doang. Tapi kalau Dimension ini lebih luas, semua bidang dan tidak terikat pada satu publisher, semua publisher. Gitu ya, kita lakukan pencarian. Di mana nyarinya nih? Bingung kan? Nggak usah bingung. Ketik yang ini, akses free web app ya, yang ini ya. Akses free web app. Diklik. Kita lihat. Sebentar. Nah, ini nanti akan tampil Dimension ya. Kita lihat seberapa banyak paper-paper yang diindeks di Dimension yang penelitiannya menggunakan Google Trend gitu ya. Kita lihat di sini dia nggak ada pencarian yang spesifik, kita cari langsung di sini. Nah, ya sini ya. Google Trend gitu ya. Kita cari title and abstract aja. Gitu ya, Google Trend, enter. Kita lihat ini pasti lebih banyak lagi gitu ya. Pasti lebih banyak lagi. Karena ada 3.229 paper ya, berlipat-lipat. Kok lebih banyak dari Science Direct? Science Direct itu cuma satu publisher, Elsevier. Kalau si Dimension ya ada Elsevier, ada IEEE, ada Springer, ada Wiley, ada Taylor and Francis, semuanya masuk sini. Google Trend gitu ya, Google Trend gitu ya, dan seterusnya ya.
Google Trend gitu ya. Nah, seterusnya. Nah, gitu begitu banyak. Nah, sekarang kita lihat ada begitu banyak orang yang menggunakan Google Trend gitu ya. Nah, belum lama ini ada ya orang Indonesia yang menggunakan Google Trend. Saya coba lihat nih. Mungkin ada nggak masuk di sini nggak? Google Trend saya tambahin di sini. Deng, deng, ya, demam berdarah ya. Harusnya terindeks di sini ya. Nah, ini nih. Ini yang ini ya, ini orang Indonesia nih. Kita lihat nih nanti ya. Kita lihat paper ini. Bagaimana kemudian, ini paper tahun 2019 ya. Dia menggunakan Google Trend. Ya, nah coba kita lihat detail papernya. Nah ini, kemudian kita coba lihat ya, kita baca ya. Oh, di mana downloadnya nih? Di sini kalau nggak ada. Oke. Oh, ini view PDF ada di sini. Bisa view PDF ya, karena ini open access. Nah, ini view PDF. Nah, ini nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Nah, ini dia menggunakan Google Trend untuk memprediksi korelasi ada nggak sih pencarian terkait demam berdarah dengan kejadian demam berdarah. Gitu ya. Dia pengen mencoba menghubungkan. Ada nggak sih hubungan antara orang mencari konten terkait demam berdarah dengan kejadian demam berdarah di Indonesia. Nah, ini jadi paper, gitu, jadi penelitian yang lumayan bagus, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, dia mencoba melakukan pencarian. Nanti kita coba ya. Nanti kita coba melakukan pencarian dan ternyata ada hubungan tuh. Nah, ini pencariannya. Oh ya, terima kasih ya. Nah, ini ada pencarian, ada hubungan gitu ya, dan ternyata ada hubungan gitu ya. Nanti kita coba buktikan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau coba buktikan ada nggak sih ya sesuatu yang menarik. Kita coba lihat dari penelitian orang luar. Nah, ini misalnya ya. Did COVID-19 pandemic impact help seeking behavior for disaster management? Ke Google Trends tadi. Kita lihat ya. Kita lihat papernya. Oh, sorry, langsung aja PDF-nya nih. Sorry, sorry. Ya, view PDF-nya aja langsung. Kita lihat PDF-nya ya. Nah, jadi ada dua paper nih yang akan kita coba ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Untuk kita penasaran, kalau di Google Trend kayak gimana datanya gitu ya. Nah, nanti tolong perhatikan ya, tolong perhatikan. Nah, nanti ini menjadi salah satu tugas nih ya. Habis ini saya mau kasih tugas ke Anda, lakukan eksplorasi Google Trends gitu ya, terserah nanti topiknya apa. Lalu nanti laporkan seperti yang saya laporkan atau niru paper-paper ini gitu ya. Itu nanti sebagai tugas UTS ya. Sebagai tugas pengganti UTS gitu ya, melakukan olah Google Trends untuk penelitian. Nah, kita coba ya. Ini yang pertama, paper pertama, Did COVID-19 Pandemic Impact Help Seeking Behavior for Seizure. Seizure itu kejang, ya kejang-kejang yang disebabkan oleh epilepsi. Ayan ya, seizure, kejang. Nah, dia melakukan pencarian tuh, dia melakukan pencarian antara seizure symptoms dengan seizure treatment. Ya, gejala kejang, gejala epilepsi sama gejala pengobatannya piye gitu ya. Itu yang paper pertama. Nah, paper yang ini kita akan coba kaji terkait dengan gejala demam berdarah dengan pengobatan gitu ya. Gejala demam berdarah. Kalau ini kan papernya kan gejala demam berdarah dengan kejadian demam berdarah. Nah, ini kita balik. Kita ngikutin papernya yang ini, gejala kejang dengan pengobatan kejang. Nah, kita modifikasi paper ini, paper yang orang Indonesia ini. Kalau paper yang orang Indonesia ini kan demam berdarah, gejala demam berdarah dan gejala demam berdarah dengan kejadian. Nah, nanti kita coba pencarian gejala demam berdarah dengan obat demam berdarah. So, kita coba dulu ya dari paper pertama ini, seizure symptom versus seizure treatment. So, let's take a look. Kita coba di Google Trends ya. Google Trends. Nah, nanti Anda terserah ya topiknya apa, ya lakukan analisis seperti yang saya lakukan, bikin PowerPoint-nya. Nah, nanti itu sebagai tugas pengganti UTS. Nah, nanti Anda bisa kawinkan tuh nanti data Google Trends misalnya dengan data paper-paper gitu ya di Dimension.
atau data dari Google Trends Anda kawinkan dengan data WHO, atau dari data Google Trend Anda kawinkan dengan data dari BPS, atau Google Trend Anda kawinkan dengan data dari Kementerian Kesehatan, gitu ya. Nah, itu terserah. Yuk kita coba dulu ya, masukin topiknya dulu tadi, Caesar, apa tadi? Simptom itu gejala ya. Simptom itu gejala. Simptom. Oke, lu kok salah ini? Oh, simptom aja. Oke. Pilih simptom, pilih yang istilah ya, istilah pencarian ya, istilah penelusuran. Oke. Nah, dia sebentar nyari. Nah, secara default Google tuh secara cerdas, oh ini orang Indonesia nih gitu ya. Nah, kita pengen nyarinya level dunia ya, bukan level Indonesia ya. Nah, Indonesia kita ganti ya. Kenapa kok nggak dapat data ya? Kan Indonesia. Orang Indonesia kan pencarinya mungkin bahasa Indonesia ya, gejala kejang gitu ya. Kita ganti dunia ya. Kita ganti seluruh dunia. Nah, oke, tunggu sejenak. Nah, ini ya, 12 bulan terakhir di seluruh dunia ada datanya. Pergerakannya ya. Nah, coba kita cari lagi, kita bandingkan dengan Caesar treatment, pengobatan. Nah, treatment, istilah pencarian ya. Nah, lihat nanti hasilnya. Nah, kita lihat. Waduh, ternyata Caesar treatment tuh lebih gede datanya ya daripada Caesar symptoms. Gitu ya, daripada Caesar symptoms. Nah, kita coba ya. Ada nggak sih hubungan gitu ya? Ada nggak sih hubungan di 12 tahun terakhir ya? 12 bulan terakhir ya, kita coba. Ada hubungan nggak, kita download? Downloadnya yang ini ya. Downloadnya yang ini ya, CSP download. Nah, dia langsung download kan. Langsung download. Kalau Google langsung download di sebelah kiri kan. Kalau Opera kan di sebelah kanan sini. Nah, ini Google langsung download. Saya klik ya. Saya buka Excel-nya. Kita pengen tahu ya, ada hubungan nggak gitu ya. Ini datanya kalau nggak berbentuk Excel, Anda blok di satu baris ini, di A ini ya, Anda blok, terus data, terus text to column, terus delimited ya, delimited, next, jangan tab, tapi koma. Nah, tabnya dibuang ya, ganti koma. Nah, langsung finish saja. Langsung mau kan? Ini data pertama, Caesar symptom, data kedua, Caesar treatment ya. Ini gejala, ini treatment. Nah, saya buka aplikasi untuk nyari hubungan pakai apa? Pakai Jamovi ya. Saya pakai Jamovi ya. Anda install Jamovi ya kalau bisa ya. Jamovi. Ya, Pak. Jamovi 2316. Saya buka, tunggu sejenak Jamovinya. Kita tunggu sebentar. Nah, kita pengen tahu ada nggak hubungan antara apa namanya? Pencarian, orang melakukan pencarian terkait Caesar symptoms dengan Caesar treatment. Ada nggak sih korelasinya? Ya, jadi nanti kalau ada korelasinya kita bisa tahu tuh, oh ternyata ada hubungan tuh antara gejala dengan treatment gitu. Jadi ada orang melakukan pencarian gejala, juga orang melakukan pencarian pengobatannya atau treatmentnya ya, pengobatan atau perlakuan untuk terkait dengan adanya gejala Caesar tadi. Oke, dia defaultnya gini ya, ABC. Kita langsung, kan tadi udah di copy ya. Copy, kan tadi udah di copy belum? Oh, belum di copy ya. Kita copy dulu datanya nih. Datanya dari angkanya aja ya, jangan dari sini ya, dari angkanya nih ya. Ini kan minggu nih, minggu pertama sampai minggu ke 100 ya. Dia ada 100, ada setahun. Setahun kan ada 54 minggu ya. Ya, ada sekian minggu. Kita copy. Ya, data angkanya aja kita copy. Klik kanan copy gitu ya. Taruh di sini, taruh di A1 ya, di A1, klik kanan, paste. Nah, dapat kan? A-nya kita ganti dulu ya. A-nya kita ganti dulu. Di sini di A-nya ini double klik. Kan keluar kayak gini. A-nya ganti menjadi apa tadi? Gejala gitu ya. Gejala aja ya. Misalnya saya ganti gejala. Jangan nominal, kan dia angka. Continuous gitu ya. Next ya. Yang B-nya kan tadi treatment ya. Treatment. Gejala, ininya treatment. Measure time-nya jangan nominal, ganti continuous. Biarkan dia integer. Dah, kita selesai yang atas ini. Nah, udah ada ya. Gejala sama treatment.
Nah, kita coba uji regresi. Korelasi. Korelasi ada di mana? Di analyze. Ini tabnya analyze ya. Pastikan tabnya di analyze. Kemudian di regresi. Ya, regresi. Diklik, pilih correlation matrix ya. Correlation matrix. Jadi untuk uji korelasi. Kan tadi kita pengen tahu ada hubungan apa enggak gitu ya. Correlation. Tunggu sejenak. Dia akan menyiapkan algoritmanya. Nah, di sini udah ada correlation matrix. Masih kosong karena kita belum kasih tahu. Oh, siapa dengan siapa hubungannya. Nah, kita kasih tahu. Ini kan tadi gejala dengan treatment. Next. Nah, tunggu sejenak, langsung keluar nanti hasilnya di sini. Nah, dari data ini ternyata nggak ada hubungan, ya, nggak ada hubungan antara gejala sama kenapa nggak ada hubungan? Karena p-value-nya di atas 0,05. Berarti nggak ada hubungan. Jadi orang yang nyari pengen tahu gejala sama pengen tahu pengobatan nggak ada hubungan. Jadi bisa jadi orang yang berbeda, bisa jadi tujuannya memang berbeda, bisa jadi orang cuma nyari gejala doang, ada orang yang nyari pengobatannya doang, gitu ya, nggak janjian. Nah, sekarang kita coba, kalau waktunya kita ganti, bukan 12, bukan setahun terakhir, bukan. Sekarang kalau waktunya kita ganti, jadi misalnya 5 tahun terakhir misalnya, 5 tahun terakhir nih, 5 tahun terakhir kita ganti, jadi 5 tahun terakhir kita coba. Ini 5 tahun terakhir berarti datanya lebih banyak lagi kan orang yang mencari. Nah, lebih lama lagi tuh Google. Nah, ini datanya. Nah, ini datanya 50 tahun, 5 tahun terakhir ya. Ini 5 tahun terakhir ya. Bayangin ini dari 2017 sampai sekarang ya, 2022 ya, 2022 dari 2017 22 Oktober 2017 sampai 22 Oktober 2022, 5 tahun ya. Sekarang kita lihat dari 5 tahun terakhir ya. Kita download CSV-nya. Yang ini ya, download CSV-nya ya. Ini kalau dari HP nggak muncul nih yang ini nih. Kalau dari HP nggak muncul ya, mau nggak mau dari komputer ya, atau laptop. Muncul ya, saya double klik, buka. Datanya lebih banyak. Tunggu sejenak. Nah, ini datanya ya. Ini datanya lebih banyak ya, karena 5 tahun terakhir. Kan datanya tiap minggu. Ya, 1 tahun kalau 50-an ya ada 25 banyak ya. Ini saya klik kayak lagi tadi, data, kolom, limited, next, udah koma, next, finish. Dapat ya? Dapat nih ya. Kita blok ya, kita copy. Ini datanya lebih banyak ya. Kenapa lebih banyak? Karena kan 5 tahun. Jadi kalau tahun tadi 50-an, kalau 5 tahun ya sekitar 200-an gitu ya datanya ya. Taruh lagi, copy lagi. Saya balik lagi ke data nih, balik lagi ke data. Saya taruh di rekor pertama ya. Klik kanan, paste, nanti dia ketiban. Nah, lihat langsung ketiban kan? Langsung ketiban ya. Langsung ketiban sebanyak berapa data nih? 261 data. Nah, lihat ternyata. Apa artinya nih coba? Ayo, ada yang bisa ngertiin nggak? Coba kasih tahu ke saya artinya gimana. Yuk, silakan satu orang bersuara. Apa terjemahannya? Yuk. Tidak ada korelasi ya Pak? Ada korelasi Pak? Ada apa enggak? Ada. Ada. Tadi kalau yang setahun nggak ada ya? Iya Pak. Tapi begitu 5 tahun ada. Nah, terus apalagi? Setelah ada, gimana? Hubungannya kuat atau agak kuat? Agak kuat Pak. Ini 0,025. Bukan. 0,1. Yang Pearson R-nya ya. Iya. 0,13 itu bisa dibilang agak kuat ya, kurang kuat lah sebenarnya, kurang kuat ya. Tapi kalau di atas 0,5 itu kuat. Kalau V-value batasannya 0,05 ya. Tapi kalau kuat apa nggak kuat, batasannya setengah. Kan dia 0 sampai 1. Pearson correlation itu 0 sampai 1. Jadi kalau mendekati 0, semakin tidak kuat, semakin lemah, makin mendekati 1 semakin kuat atau semakin strong gitu ya. Nah, karena dia 0,139 ini lumayan ya, hampir 0,2. Ini bisa dibilang agak kuat gitu ya. Nah, kalau 5 tahun ada gitu ya. Nah, kita dapat ya gambarannya. Kalau secara 5 tahun datanya kan berarti semakin banyak. Nah, statistik itu memang begitu ya, jangan bingung loh. Tadi setahun nggak ada, kok begitu 5 tahun kok ada. Nah, karena datanya semakin banyak sehingga semakin representatif gitu ya, semakin representatif. Kita coba 3 tahun terakhir atau 2 tahun terakhir ya. Sekarang kita ganti 2 tahun terakhir ya. Kita ganti 2 tahun terakhir nih, jangan 5 tahun terakhir ya. Kita ganti 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir itu berarti rentang khusus. Ya, karena kan adanya kan 1 jam terakhir, 4 jam terakhir, sehari terakhir gitu ya.
2004 sampai sekarang gitu. 2004 tuh berarti berapa tahun itu ya, gila-gilaan itu ya. Luar biasa ya. Kita pakai rentang khusus. Berarti kalau 2 tahun kita pakai rentang khusus nih dari Oktober, berarti kalau 2 tahun berarti 2020 ya. 2020 ya, tinggal ganti Iya, Pak. 2020. Nah, ini 2020 ya, ini 2 tahun terakhir ya. Kita klik OK. Tunggu dia akan updating. Nah, ini dia akan updating. Nah, ini 2 tahun terakhir. Ya, ini datanya berarti saya hapus dulu ya data di Jamovi-nya. Karena kan 2 tahun terakhir kan nggak sebanyak ini ya, lebih sedikit ya. Lebih sedikit kan, ini saya hapus dulu datanya. Saya blok. Nah, kalau nggak Ctrl A saja. Ctrl A ya, klik kanan. Cut. Nah, datanya udah kosong sekarang ya. Datanya udah kosong. Ctrl A, klik kanan, cut ya. Kosong datanya. Yuk, lagi ke sini. Nah, saya downloadnya. Kalau dari HP nggak keluar nih yang ini. Dari HP nggak keluar. Yang keluar ini doang kalau dari HP. Dari terpaksa Anda harusnya pakai laptop ya. Klik ini. Nah, lagi download. Nah, ini ya. Saya buka datanya. Kita lihat. Kalau setahun nggak ada ya. Kalau 2 tahun ada nggak? Bisa jadi ada 2 tahun. Karena datanya udah lebih banyak gitu ya. Kita coba. Nah, nanti Anda sesuai kebutuhan. Anda mau berapa tahun? Mau 5 tahun terakhir bisa. 10 tahun terakhir juga bisa. Tergantung datanya. Jadi kalau misalnya Anda ambil data dari Riskesdas atau data dari kementerian itu kan biasanya tiap tahun ya. Anda kalau 10 tahun terakhir bisa tuh nanti Anda paduin. Data dari 10 tahunnya Google Trends sama 10 tahunnya versi pemerintah, itu nanti gimana? Ada hubungan nggak? Nah, gitu. Ya, kita kembali ke data, text to column, ya delimited ya. Delimited pilihnya ya, bukan fixed ya. Next, koma ya. Next, finish. Nah, ini datanya ya. Saya copy. Ya, 100-an ya. Karena kan 2 tahun. Kalau setahunnya 50-an ya 2 tahunnya 100-an lah gitu ya. Jamovi saya taruh di sini, klik kanan, paste. Lihat di sini langsung berubah nanti. Ada hubungan apa enggak kita lihat? Tung 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 tung. Nggak ada hubungan. Ya, nggak ada hubungan. Jadi kayaknya butuh waktu lebih lama gitu ya. Kalau 3 tahun mungkin ada hubungan. Nah, itu yang pertama gitu ya. Jadi nanti ya yang menarik kan memang kalau ada hubungan ya. Yang menarik itu kalau ada hubungan. Sehingga apa namanya? Kadang kalau waktunya singkat bisa jadi nggak ada hubungan karena mungkin datanya belum terlalu banyak gitu ya. Tapi begitu waktunya banyak sangat mungkin ada hubungan karena datanya udah banyak gitu ya. Ini dapat dari data ini. Itu yang pertama. Sekarang kita coba dari paper yang kedua. Ya, dari paper yang kedua ya dia mencoba menghubungkan ya antara demam berdarah dengan kejadiannya. Nah, tapi sekarang kita beda. Kita bukan demam berdarah. Kita ganti di sini, nih kita hapus juga. Ya, kita ganti demam berdarah. Jadi orang-orang yang melakukan pencarian demam berdarah gitu ya. Demam berdarah, carinya istilah ya, yang istilah penelusuran ya. Nah, ini 2 tahun terakhir nih, ini 2 tahun terakhir nih. Ini kita coba yang setahun terakhir aja ya. Kita coba yang 12 bulan terakhir. 12 bulan terakhir itu berarti setahun terakhir loh ya. Ini berarti kalau kita pilihnya 12 bulan terakhir berarti sesuai dengan bulan ini gitu ya. Tapi kalau Anda misalnya mau Januari sampai Desember ya, Januari sampai Desember ya berarti di sini Anda pakai rentang khusus. Ya, misalnya Januari ya 1 Januari gitu ya, 1 Januari 2021, jangan 2022 kan 2022 belum ada ya. Misalnya sampai 12 Desember ya, Desember 31 2021. Nah, ini setahun nih. Ini setahun pada tahun 2021 ya. Pada tahun 2021 mulai 1 Januari sampai 31 Desember ya, ujungnya kan 31 Desember ya nih ya. 31 Desember 2021 ini setahun takwim ya, setahun takwim. Atau setahun penuh juga bisa sih, Anda nggak usah inilah. Kalau ini bisa dinamis ya, kalau mau setahun penuh gini aja. Setahun penuh pada 2021. Gitu ya, sama aja tuh main tadi. Kalau yang pilih yang ini dinamis ya, bebas. Kalau yang ini benar-benar setahun. Oke, kita oke. Anggap setahun ya, 2021. Untuk pencarian demam berdarah gimana? Nah, ini pencarian demam berdarah. Nah, kita bandingkan misalnya dengan obatnya ya, obat DBD. Nah, obat DBD, biasanya orang kalau demam berdarah langsung DBD ya. Obat DBD kita lihat. Nah, kita sambil satu lagi, misalnya orang nyari tentang kalau DBD apa sih, nyamuk ya. Nyamuk, misalnya nyamuk DBD, kita pengen tahu ya, nyamuk DBD. Ada hubungan apa enggak kita lihat.
Nah, ini ya pencariannya ya selama tahun 2021. Jadi dari sini yang pertama yang bisa kita katakan bahwa pencarian yang banyak masih terkait demam berdarah itu sendiri ya. Sedangkan obatnya nggak di bawahnya. Tapi antara obat sama nyamuk nih kayaknya obat sama penyebab hampir sama ya, hampir sama pencariannya ya. Yuk kita ekspor datanya ya. Kita ekspor datanya. Nah, ini udah masuk, yuk kita buka. Oke, udah kebuka datanya, yuk kita lihat. Kita blok dulu, belum bagus datanya. Text to column, delimited, next. Nah, ada koma ya, langsung finish saja nggak apa-apa. Nah, dapat ya. Kita blok dulu datanya. Oh, ini kita kosongin dulu ya. Data yang si Jamovi-nya. Ctrl A, klik kanan, cut. Nah, kembali ke Excel tadi. Yang ini ya, yang ketiga ya. Ini ya, kita... Yang pertama itu DBD, yang kedua obat, yang ketiga nyamuk ya. Ini ya, klik kanan di baris pertama ya. Paste. Ini kan namanya masih gejala, kita ganti ya. Kita ganti tentang DBD gitu kan. Yang kedua next ya, yang kedua itu obatnya. Ya kan tadi pencarian obat ya. Yang ketiga itu nyamuk DBD. Nyamuk ya. Nah, jangan nominal ya. Jangan nominal kan dia angka, kita pilih continuous. Nah, udah dapet ya 3. Nah, di correlation-nya ini kita ganti nih. Nyamuknya kita masukin ya. Nah, coba gimana? Kasih tahu saya hasilnya. Bagus kan hasilnya? Ada hubungan nggak antara DBD sama obat? Ada nggak? Penyakit DBD, orang yang mencari tentang demam berdarah atau DBD dengan orang yang mencari obatnya. Ada hubungan nggak? Ada nggak? Kalau obat sama orang, kalau Obat sama DBD. ya, Obat sama DBD. DBD-nya nggak ada. Ini ya. Ini. Oh iya ya. Ada nggak? 0,005 ya. Ada. Pakai p-value. Kalau untuk ada nggak ada hubungan, pakai p-value gitu ya. Kalau seberapa kuat hubungannya Pearson R ini. Nah, ini cukup kuat ya. 0,3 ini cukup kuat ya. Cukup kuat. Sementara DBD sama nyamuk, lihat ada hubungan kan? Karena p-value-nya kecil banget ya. Dan ini kuat ya, sangat kuat ya. 0,68 ini hampir 0,7 ya. Sangat kuat. Jadi ini cukup kuat ya, DBD dengan obat, DBD dengan nyamuk sangat kuat. Ya, obat sama nyamuk juga agak kuat juga ya karena 0,28 ya. Ini juga ada hubungan. Jadi semuanya ada hubungan tuh. Orang melakukan pencarian DBD dengan obat juga ada hubungan. Orang melakukan pencarian DBD dengan nyamuk penyebabnya ya ada hubungan dan hubungannya erat. Jadi ternyata orang ketika nyari DBD cenderung pengen tahu ini nyamuknya kayak gimana sih gitu. Ya, lebih seperti itu. Nah, orang ketika mencari DBD baru nyari tentang obatnya. Jadi kemungkinan orang ketika DBD nyari nyamuknya apa sih penyebabnya nyamuk apa sih pengen tahu mungkin ya. Sama DBD tentang obat. Nah, seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya Anda bisa kawinkan gitu ya. Coba misalnya kita kawinkan dari misalnya 10 tahun terakhir gitu ya, rentang khusus. Rentang khusus kalau 5 tahun terakhir deh ya, 5 tahun terakhir ya. Dari gitu ya. Dari 5 tahun terakhir berarti 2017 ya. 2017 ya 2017 1 Januari 2017 sampai apa namanya 12 itu Desember ya. Dia bulan dulu ya. 31 2021. Ini 5 tahun terakhir ya. 17, 18, 19, 20, 21. Ini 5 tahun terakhir ya. 17-nya ikut tahun dihitung ya. Ini 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir ya. 2022 jangan dihitung dulu karena dia belum selesai tahunnya. Ini yang udah benar-benar kelar nih. 2017 sampai 2021 sehingga 5 tahun beneran ya. Oke, kita lihat 5 tahun beneran. Itu tadi kalau setahun pada tahun 2021 ada hubungannya. Kalau 5 tahun gimana? Nah, ini 5 tahun terakhir datanya lebih banyak ya. Saya download dulu. Nah, ini datanya. Oke, saya buka. Ntar lagi keluar Excel-nya. Nah, ini nanti datanya karena lebih banyak, Tiban aja ya, nggak usah di-download, nggak usah dihapus ya yang di Jamovi-nya ya. Karena kan datanya lebih banyak. Kalau di Tiban otomatis kan dia meng-override.
Kalau enggak, kalau mau aman ya hapus dulu lah. Next, finish. Nah, ini datanya. Nanti lebih kecil dari 0,01 berarti kita isi 0 aja dah, yang lebih kecil dari 0,1 ya. Karena lebih kecil dari 0, lebih kecil dari 1 ya 0 lah. Ini 0 nih, ada yang lebih kecil dari 1 nih, harus dibenerin dulu nih. 0 gitu ya. Kita cek dulu datanya. Nah, ini yang lebih kecil dari 1 nih ganti 0 aja ya. 0, 0. Jadi jangan langsung 4 ya. Cek dulu ada data yang nggak semestinya nggak nih 0. Lebih kecil dari 1 anggap 0 ya. Ini 5 tahun. Nah, ini ada nih 0. Dah, nggak ada. Selesai. Oke, kita copy ya. Sorry, kita hapus dulu nih data yang dari Jamovi, kita hapus dulu. Kembali ke data ya. Kembali ke data. Di sini, Ctrl A, klik kanan, cut. Nah, udah kehapus ya. Oke, kembali ke Excel. Kita di sini. Ini dari sini, blok dulu semuanya. Sini ya. Klik kanan, copy. Ya. Taruh di Jamovi, taruh di sini, klik kanan, paste. Nah, ini langsung berubah dia, langsung memperbaiki. Ini 5 tahun terakhir loh ya. Masih sama nggak dengan datanya yang tadi dengan 1 terakhir di 2021? Wah, ternyata juga. Wow, lebih gila lagi ya. Masuk Lebih aja, gila Pak. lagi ya. Dorong, Pak. Pas 5 tahun terakhir ini lebih bagus lagi nih datanya ya. Artinya apa? Obat apa? Ada hubungan semua ya. Ada hubungan semua dan hubungannya erat semua ya. Lihat. Iya kan? Iya, Pak. Erat semua. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat pelajaran nih. Ketika datanya lebih banyak, berarti lebih representatif ya. Kalau data cuma setahun, mungkin belum kegambar ya. Karena memang yang namanya DBD, kadang datanya itu setahun belum tentu, kejadiannya belum tentu banyak. Tapi kalau begitu 5 tahun, kejadiannya kan udah bisa dibilang udah mulai representatif lah ya. Karena kan DBD itu kadang kita terjadi di Indonesia ya khususnya ya, terjadi apa namanya outbreak gitu ya, kadang terjadi wabah, kadang biasa saja. Di tahun-tahun tertentu terjadi wabah, di tahun-tahun biasa tidak terjadi gitu ya. Makanya kalau cuma setahun, kadang belum tentu representatif. Maka datanya mungkin kita bisa set 3 tahun lah ya minimal. 3 tahun atau 5 tahun nih kayak gini. Nah, dari sini nih nanti Anda bisa kawinkan dengan kejadian DBD di Indonesia di 5 tahun terakhir. Gitu. Angkanya nanti Anda tinggal jumlahin aja. Angkanya nanti Anda tinggal jumlahin aja. Kalau 5 tahun terakhir nih berarti yang tahun 2017, ini 2017 doang nih, Anda jumlahin. Ya, dijumlahin atau dirata-ratain ya, terserah nih. Ini dirata-ratain aja, dirata-ratain 2017 dapat berapa, yang 2018 angka ininya ya, angka itunya dirata-ratain berapa, nah nanti adu sama di pemerintah. Kalau pemerintah kan menghasilkan 2017 berapa, 2018 berapa, 2019 berapa, 2020 berapa, 2021 berapa. Dapat kan 5 data kan. Nah, 5 data itu diadu, diuji korelasi kayak yang tadi. Sehingga nanti ketahuan ada korelasi nggak antara kejadian DBD di Indonesia berdasarkan laporan pemerintah dengan pencarian yang dilakukan oleh orang-orang di Indonesia terkait obat, terkait kejadian DBD, terkait nyamuknya. Gitu ya. Nah, itu Boleh salah satu. tanya, Pak? Ya. Pak, jadi maksudnya kalau gugutan ini berarti pencariannya aja gitu ya, Pak, yang bisa lihat, bukannya penelitiannya gitu. Maksudnya dia sebenarnya berhubungan atau enggaknya cuma karena sama-sama dicari gitu ya, Pak? Ini pencarian. Kalau nanti penelitian, Anda kaitinnya di sini pakai dimension aja. Nih, Anda kaitkan di dimension. Nih, atau dimension ya, dimension ini lebih luas ya. Anda ke dimension saja larinya kalau penelitian ya yang tadi ya dimension. Nah, di dimension itu kan nanti Anda bisa hitung nih. Nah, misalnya bentar saya cari nih yang free access ya. Dimension aja Anda karena kan dimension ini gratis. Kalau PubMed itu bisa jadi nggak muncul. Kita carinya di dimension saja ya nanti datanya. Coba kita lihat dulu ya nih. Kalau Anda kaitkan dengan penelitian, misalnya di sini demam berdarah gitu ya. Demam berdarah. Ini kan dimension termasuk penelitian di Indonesia juga ikut ya, pakai kutip ya, karena dia ada 2 kata. Pilih yang title and abstract. Nah, setelah ini title and abstract, demam berdarah, enter. Ini dimension termasuk penelitian-penelitian dari Indonesia juga ikut ya. Nah, tuh ada 1.200. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini nanti apa namanya. Nah, ini itu ada gini kan, lihat 2021 berapa? Ya kan? Ya kan? Ada 2021 berapa penelitiannya ini? Ada berapa? Ada
ini ada berapa nih? Kok nggak bisa keluar? Nah, kalau mau Anda lihat, klik yang analitik ini ya. Klik yang analitik ini. Klik yang analitik. Kemudian, ya, perhatikan sedang proses. Nah, kita tunggu. Ini dia nih tahunnya ya. 2021 ada 226. 2020 ada 19. Nah, ini penelitiannya dari tahun ke tahun. Ya. Nah, sehingga nanti Anda bisa adu tuh. Itu DBD gitu ya. Bagaimana dengan nyamuknya gitu ya. Jadi nanti Anda bisa adu kejadian-kejadian tadi. Gitu. Kalau di sini Nah, berarti ini yang neliti 133 gitu ya, Pak? 133 ini orang berarti yang neliti. 133 paper ya, bukan orang ini. Ini jumlah papernya. Jumlah paper kalau orangnya ini researcher. Nih, kalau orangnya ini researcher. Nah, ini harusnya muncul di sini nih. Nah, ini lagi lambat nih. Ini orangnya nih. Ini orangnya nih. Berarti yang paling banyak si Hani nih. Heni ya, Heni Prasetyowati. Ya, Endang, Skula, dan seterusnya ya. Ini orang-orang yang melakukan penelitian tapi pakai bahasa Indonesia ya. Bukan pakai bahasa Inggris ya. Karena di sini kata kuncinya demam berdarah gitu ya. Nah, nanti Anda bisa cek. Nah, nanti sebenarnya Anda mau bisa adu misalnya dengan penelitian atau Anda adu dengan apa itu namanya? Data dari pemerintah gitu ya. Nah, tinggal terserah gitu ya. Nah, seperti itu apa namanya? Data dari Google Trends yang merupakan pencarian ya. Google Trend itu pencarian ya. Orang yang mencari informasi tertentu di Google. Google kemudian mencatatnya, lalu kemudian dia bandingkan. Jadi data yang ditampilkan di Google itu bukan data angka jumlahnya ya, tetapi rasio. Sudah berupa rasio 0 sampai 100. Jadi kalau 0 nggak ada yang nyari sama sekali. Kalau 100 itu berarti yang nyari itu banyak sekali. Itu ya. Karena dia nanti melakukan pembagian antara pencarian search pencarian tadi dibagi secara rasio dengan seluruh pencarian yang dilakukan oleh orang lain terkait semua pencarian gitu ya. Sehingga kalau angkanya tinggi berarti pencarian itu banyak sekali. Kalau angkanya sedikit berarti memang sedikit. Gitu ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo. Nah, nanti pakai itu aja, apa namanya, Anda bisa download pakai Jamovi ya, pakai Jamovi. Nah, nanti Anda tinggal download, Anda cari data di apa namanya, dari pemerintah ya. Pemerintah tuh biasanya Departemen Kesehatan ya, atau Kementerian Kesehatan itu kan punya data yang secara reguler melaporkan kepada kita gitu ya. Anda bisa cek dari situsnya Kementerian Kesehatan. Nah, dari situ Anda bisa bandingkan sejauh mana hubungan antara pencarian di Google dengan semua topik ya. Nggak terbatas kepada demam berdarah, apapun ya. Misalnya stunting kemarin. Terus misalnya lagi terkait perbaikan gizi misalnya, terkait merokok, misalnya terkait konsumsi narkoba, misalnya apapun bisa ya. Anda tinggal eksplorasi, eksperimen. Nah, kalau mau gampang, cari dulu datanya di pemerintah yang ada kayak gimana. Nah, data dari itu baru Anda cari Google Trend-nya gitu kalau mau gampang. Jadi Anda nggak puyeng-puyeng nyari datanya versi resminya dari pemerintah, dari negara. Tapi Anda tinggal nyari versi Google-nya, lebih enak gitu. Nah, ini nanti saya harapkan ini jadi tugas ya, ini jadi tugas individu ya. Saya minta Anda membuat sebuah pemetaan ya, identifikasi hasil pencarian di Google Trends diadu dengan data tertentu, data resmi, terserah mau dari pemerintah, mau dari lembaga internasional, misalnya dari WHO, dari UNICEF kalau anak-anak, dari FAO kalau makanan dan minuman, dari WHO kalau kesehatan, itu ya terserah. Atau kalau dari pemerintah Indonesia, misalnya dari apa itu namanya, Kementerian Kesehatan atau BPS, statistik gitu ya. Nah, Anda nggak harus Indonesia, boleh misalnya kota tertentu, misalnya Pulau Jawa, misalnya Jakarta, misalnya Jawa Barat, misalnya Nusa Tenggara, gitu ya, boleh, boleh level seperti itu boleh, asal bisa memberikan insight
Gitu ya, itu tugasnya. Nanti saya minta Anda melakukan pencarian data dari lembaga resmi, terserah mau pemerintah daerah. Kalau nanti data itu bisa dari pemerintah daerah ya. Misalnya Anda pengen meneliti tentang stunting di Nusa Tenggara Barat doang gitu ya, kayak gimana, dan pencarian di Nusa Tenggara Barat gimana, nanti Anda adu dengan di Indonesia gimana, tuh bagus juga sih. Misalnya Nusa Tenggara Barat diadu dengan Indonesia, atau antar kota, misalnya Jakarta, misalnya dengan Sulawesi Tengah, misalnya terkait dengan rokok, misalnya isu-isu rokok atau isu-isu narkoba dan lain sebagainya. Nah, nanti Anda adu dengan data-data dari pemerintah yang level provinsi ada gitu ya, sehingga nanti ada adu, sehingga nanti bisa memberikan komparasi. Seperti itu. Nanti Anda download datanya baik dari sisi laporan resminya dari negara atau PBB, kemudian Anda download atau screenshot data dari Google Trend, lakukan uji statistik. Ya, uji statistiknya uji korelasi aja, nggak usah susah-susah, uji korelasi, gitu ya. Oke, sampai situ. Untuk tugasnya nanti taruh di PowerPoint, nanti baru dikirimkan ke saya. Tapi ini masih agak lama, jadi Anda masih punya waktu untuk ngerjain, gitu ya. Dikumpulkan ya nanti pas UTS aja. Jadi saya dari hari ini udah saya iklankan supaya Anda siap-siap, gitu ya. Terserah topiknya apapun. Nah, nanti ini bisa menjadi skripsi, ya. Bisa menjadi skripsi kalau Anda lanjutkan, bisa menjadi skripsi ataupun tugas akhir. Cari data dari pemerintah gimana caranya Pak? Pakai Google Trend juga? Enggak dong. Google biasa aja langsung. Google biasa. Nih, saya share screen. Google biasa aja. Contoh, misalnya ya. Misalnya nih ya, data kesehatan Indonesia. Gitu ya misalnya ya. Saya cari nih, saya pengen tahu nih data kesehatan Indonesia ada nggak di mana. Tuh ada Kemenkes. Tuh, profil kesehatan 2019. Ya, kalau bisa jangan yang tahun tua ya, tahun-tahun muda ya. Tuh, dari BPS tuh ada datanya. Profil statistik kesehatan tuh, data sensus tuh kata BPS tuh. Ini tahun 2021 nih masih anyar. Masih apa itu anyar? Masih baru. Ya, kalau bisa datanya yang data baru ya, 2021. Jangan data yang tua, jangan. Kecuali Anda rentang misalnya dari 2017 sampai 2021 tuh dapat datanya. Ya udah tinggal ambil. Gitu kan, datanya mau data apa? Kesehatan ada, ekonomi ada, gitu ya, sosial ada, gitu ya. Nah, tinggal dimainkan datanya tuh, gitu ya, tuh datanya itu. Ini yang data BPS ya. Kita coba yang data dari Kementerian Kesehatan seperti apa. Jadi data dari pemerintah, dari webnya negara ya. Nih, Kementerian Kesehatan nih, profil 2019. Kita lihat profil kesehatannya. Nah, ini kan ada tuh bisa unduh file juga kan. Anda tinggal ambil ya. Anda tinggal ambil nih profil kesehatan 2000 mulai dari ini ada nih 2017 ada, 2016 ada, 2018 ada. Nah, nanti data dari ini Anda ambil nih misalnya profilnya di 2000 ini kan 2021 nih. Anda ambil tiap tahun, berarti datanya dia per tahun ya, berarti datanya per tahun Anda tinggal ambil. Misalnya kita lihat ya, sebentar. Data apa aja nih misalnya Anda tertarik? Kita lihat dulu nih 2019 ada. Kalau 2019 ada kan nanti ada 2018. Kalau bisa 10 tahun terakhir ya, biar datanya minimal 10 baris ya. Datanya minimal 10 baris. Kita lihat ya, data profil kesehatan 2019. Ini yang terakhir kayaknya. Nah, ini siapa yang bikin tuh? Oscar ya. Sekretaris Jenderal. Tuh si Oscar. Ini waktu masih Pak Terawan deh menterinya. Oh, ini kan datanya ya, jumlah penduduk menurut jenis kelamin. Ini kalau ini enggak ya, jangan jadi itu ya. Fasilitas kesehatan tuh, ya rasio puskesmas, ya kejadian-kejadian jumlah tempat tidur, sumber daya manusia. Banyak Anda tinggal cari ya, Anda tinggal ambil satu atau dua, lalu ambil datanya. Ini 2019 dapat. Lalu 2018 download lagi data yang 2018, ambil data yang sama. Ini angka kematian ibu. Nah, ada kan datanya? Tuh, ya kan? Bahkan dari tahun 2091 sampai ini kan menarik nih. Angka kematian ibu misalnya nih Anda ambil datanya ya dari misalnya 20 tahun terakhir. Dari tahun 91 sampai 2015 ya. Pengen tahu di angka kematian ibu misalnya kita cari di Google Trend ya, angka kematian emak-emak. Ya, kita cari ini hapus. Ini hapus. Nah, kita ganti di sini ya, angka kematian ibu.
Ya, di search pencarian ya. Nanti Anda tinggal kawinkan, tinggal bandingkan. Ya kan? Ini jangan seluruh dunia ya, Indonesia doang ya. Indonesia Anda ketik Indonesia. Ini 5 tahun terakhir ya, 2017 sampai 2021. Sedangkan datanya yang dari tadi tabel itu kan 2015 sampai 2091 sampai 2015 ya. Nah, tuh. Ini DBD masih ikut aja, saya hapus ya. Tuh datanya. Sebentar. Nah, ini datanya tuh kan dangdutan ya, naik turun ya. Kita cari rentang khusus. Kita ganti rentang khusus. Tadi berapa? 2015 sampai kok 2015, 2019. 9 berapa tadi? 91 ya? 91, Pak. 91 91 sampai 2015. Pokoknya ngikutin datanya. 2015. Ini kan 91 sampai Januari 91 sampai Desember 2015 ya. Iya, Pak. Kok nggak mau? Oh, kalau nggak mau berarti terlalu jauh nih. Terlalu jauh. Mungkin 2000, tahun 2000. Coba ya, tahun 2000 ada nggak datanya? Oh, nggak mau dia. 2010. Nah, mau. Tahun 2000 deh. Nah, mau nih ya, tahun 2000 ya. Atau 91 aja biarin samain. Oh, nggak mau. Kalau nggak mau ini berarti ketuaan ya. Terlalu tua ya. Tahunnya terlalu tua. Atau mungkin klik dulu di sini. Nggak mau. Terlalu tua. Dia nggak punya data si Google-nya. Ya, tahun 2000 aja. Tahun 2000. Nah, mau nih, tahun 2000. Berarti ini juga udah 20 tahun ya? 21 tahun kan ini juga? Oke. Nah, nanti ada tuh, dapat datanya kan dari tahun 2000, ya kan? 2000 sampai 2000, dapat datanya, Anda tinggal adu, gitu ya. Tapi ini kan nanti Google nayanginnya per minggu, ya kan? Nayanginnya per minggu. Anda nanti ambil rata-rata aja, dirata-ratain, sehingga dapat 1 tahun. Dirata-ratain, dapat 1 tahun, sehingga nanti tahun 2020, 1 angka. 2021, 1 angka. Karena kan nanti dari pemerintah 1 angka juga ini. Ya, Anda tinggal adu gitu ya. Nanti adu dikorelasi. Ada nggak hubungan antara pencarian angka kematian ibu dengan angka kematian ibu asli secara nasional di Indonesia dari tahun 2000 sampai 2000. Nah, kayak gitu kan menarik. Ya tentu banyak yang lain ya. Misalnya pembelian tablet, tapi Anda bisa mencarinya, pencariannya nggak harus pencarian pemberian tablet. Misalnya terkait apa nih tablet ini? Ini tablet tambah darah, berarti misalnya mungkin Anda pencariannya misalnya terkait anemia, gitu ya. Terus misalnya obat anemia, gitu ya, atau misalnya penyebab anemia, kemudian apalagi akibat atau dampak anemia, gitu. Jadi Anda bisa beraneka ragam, gitu ya. Nah, nanti Anda adu dengan cakupan pemberian tablet tambah darah. Anda adu kayak gitu, sehingga ada nggak hubungan antara cakupan kenyataannya ya, cakupan tablet tambah darah dengan apa yang ingin diketahui oleh orang melalui Google Trend, misalnya terkait dengan anemia dan seterusnya. Gitu ya, yuk terserah Anda. Jadi Anda nanti bisa bereksperimen, jadi nggak apa adanya ya, misalnya dari aspek yang lainnya. Seperti itu, ya. Jadi banyak sekali kemungkinannya, peluang-peluangnya. Oke, jadi banyak sekali ya, banyak sekali. Nanti silahkan, nah nanti Anda bisa lanjutkan untuk penelitian skripsi maupun tugas akhir ya, bagi yang teman-teman dari MPRS. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada. Oke ya. Nah, nanti seiring waktu nanti kita akan belajar Jamovi terus supaya Anda semakin ahli. Nanti kita akan coba yang lainnya, termasuk ngolah data analytics yang lainnya ya, bukan secara statistik, tapi juga secara data mining ya. Karena nanti salah satu aspek dari big data adalah data mining. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Nanti penanggung jawabnya dikirimkan absensinya ya, supaya saya tahu siapa yang masuk, siapa yang nggak masuk, gitu ya. Karena nanti absensi adalah bagian dari penilaian. Saya ulangi, untuk tugas UTS, pengganti UTS tadi ya,
lakukan analisa Google Trend terhadap angka aslinya di Indonesia. Gitu ya, terserah. Mau nasional, terserah rentang tahunnya ya. Tadi terserah rentang tahunnya, kata pencariannya terserah, tapi nanti Anda adu dengan data dari lembaga resmi dari Indonesia, terserah. Mau Kementerian Kesehatan boleh, mau BPS boleh. Dari dunia juga boleh, dari WHO boleh, dari FAO boleh, dari UNICEF boleh, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, saya kira saya cukupkan sekian. Saya akhiri pertemuan ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Oke ya, Makasih, Pak. izin live ya. Yuk. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.